sebagian orang Kristen menganut Trinitas. Artinya Trinitas itu begini, Tuhan, Allah, Bapa, dan Roh Kudus, mereka adalah tidak sama. Jadi Allah bukan Bapa, bukan juga Roh Kudus, ya. Bapa bukan Putra, bukan Yesus, bukan juga Roh Kudus, tapi ketiganya satu hakikat. Itu yang Trinitas. Kemudian dari Unitarian, sekarang juga ada beberapa yang Unitarian, kalau kita lihat ya, mereka sering debat antara Unitarian dengan Kristen. Unitarian ini percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dia bukan Allah. Dia bukan Bapa, tapi Yesus itu Mesias yang diutus, tetapi yang mempunyai sangat mulia ya. Jadi itulah Unitarian. Jadi seperti tauhid mirip. Kemudian ada Sabellian. Sabellian ini percaya sebenarnya dia Trinitas, tapi dia percaya bahwa Yesus Allah itu ya juga. Jadi Yesus menjadi Yesus juga menjadi Roh Kudus. Jadi Roh Kudus, Bapa dan Yesus itu satu, ya Yesus itu sendiri. Kalau itu disebut dengan Jesus only atau Sabellian. Jadi Bapa itu ya Yesus, Roh Kudus itu ya Yesus gitu. Sementara kalau Trinitas kan tidak, Trinitarian kan tidak. Yesus itu bukan Allah. Allah juga bukan Roh Kudus, tapi ketiganya satu hakikat. Nah itu jadi konsep ketuhanan mereka ini masih belum final sampai sekarang, tapi yang banyak dianut adalah Trinitarian ya, ada lagi yang Triados dan sebagainya yang memang berbeda juga. Nah, Lelang dakwah, lukisan Sweet Orange, karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Sweet Orange ini dilelang dengan harga 25 juta saja. Untuk mesin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Mohon maaf Bunda, mungkin untuk sekarang kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Oh iya langsung ya, karena ini pandangan menjawab. Kita bacakan di akhirnya untuk sesi pertanyaan. Ya, oke kita lanjut ke Kristenan ya. Kita nggak banyak di Kristenan ini. Kita buka slide pertama karena waktunya udah pendek ya, kita tinggal berapa nih. Saya buka ke Kristenan. Coba slide pertama dibuka, sudah siap? Nah, Kristen itu kitabnya sudah kita tahu adalah Alkitab ya. Alkitab ini adalah isinya kita sudah tahu. Isinya adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, Perjanjian Lama itu apa? Kitab tanah yang kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan menjadi Perjanjian Lama ya. Ditambah dengan Injil, kita mengatakan mereka seperti Injil, surat tadi Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, kemudian surat-surat dari Paulus ya. Kepada beberapa jemaat ya, kepada perorangan juga itu isi kitab tanah. Jadi isi Alkitab tanah ini menjadi Alkitab Perjanjian Lama. Dan kenapa penafsiran menjadi Trinitas kan itu yang berbeda. Padahal tanah yang sebenarnya dalam bahasa Ibrani tidak ada Trinitas sama sekali di situ, tidak ada satupun bicara tentang Trinitas. Semua tauhid ya kan. Tapi setelah menjadi dalam bahasa Indonesia menjadi Trinitas. Nah, ini masalahnya di mana? Karena ada
ada beberapa hal ya yang saya baca dari masuk penjelasan dari Rabi. Yang utama adalah masalah penerjemahan. Ya, penerjemahan ini memang menjadi problem ya, karena tidak ada agama yang persis sama dengan bahasa yang persis sama dengan bahasa yang lain ya. Jadi banyak kitab Tanaitis sebetulnya menulis tentang Tuhan digambarkan dengan manusia punya tangan, punya sayap, dan mungkin dipahami oleh Kristen karena dalam versi bahasa terjemahan menjadi seolah-olah Tuhan itu menjadi manusia. Ternyata bisa ya, Tuhan menampakkan diri ke Abraham, padahal bukan seperti itu. Itu hanya untuk memudahkan Tuhan berkomunikasi dengan manusia seolah-olah dia ada tangan, ada wajah dan sebagainya ya. Dan itu masalah. Dan setiap orang Yahudi yang membaca Tanah itu pasti akan referensinya ke Talmud, ke Midrash ya. Kemudian orang Kristen membaca Tanah yang menjadi perjanjian lama, referensinya ke perjanjian baru gitu. Jadi menjadi trinitas. Ini yang membuat berbeda. Yang kedua, susunannya pun berbeda. Jadi kalau susunan tanah itu tadi tanah itu berupa Torah, Nevi'im, Ketuvim, Kristen tidak begitu. Ada tanah, ada susunannya tidak begitu. Susunannya diubah lagi menjadi pas masa sebelum Babilonia Israel dijajah oleh Babel, dan setelah itu post eksilik dan pre eksilik dan sebagainya, berubah semua urutannya ya. Itu yang menyebabkan berbeda. Kemudian kita lihat bisa di slide nggak? Slide jadi buka nggak? Bisa, Bunda. Ya, kita lihat ke Alkitab, versi beberapa Alkitab. Nah, Alkitab ini ada banyak urutan ya. Maksudnya gini, versi Kristen dengan Katolik berbeda. Kalau Kristen itu dia ada 66 kitab ya. Jadi kalau Katolik ada 73 kitab ya. Nanti sudah bisa masuk ya. Yang Kristen itu ya, yang dari side Kristen. Kemudian dari Koptik Syriak ada beda lagi, jumlah kitabnya masing-masing tidak sama antara beberapa madhab ya, seperti madhab ada yang Kristen Ortodok Timur, ada Kristen Oriental, ada Kristen Barat, kemudian ada Ortodok Barat, ada juga Protestan dan sebagainya. Ini memiliki beberapa perbedaan jumlah kitab suci. Konsep putaran dalam Alkitab setelah Tanah yang menjadi Alkitab ini kan jadi trinitas ya, yang memang tidak sesuai dengan Yudaisme. Ya. Tapi di kalangan Kristen sendiri ada beberapa perbedaan. Sebagian orang Kristen mengatakan bahwa dia adalah trinitas, ini adalah semua percaya trinitas ya, sebagian besar. Trinitas itu artinya tiga yang tunggal ya. Ini Alkitab. Kemudian saya lagi selanjutnya. Next. Nah, ini perbedaannya ya. Nah, ini beberapa. Jadi Bible Syrian versi Ortodoks Syria itu ada 61 buku, Protestan 66, Katolik ada 75, Koptik ada 75, Katolik ada 73, Karismatik ada 76, Ethiopia dari 81 dan sebagainya. Ada beberapa perbedaan dalam jumlah buku-buku yang ada, beberapa yang dihilangkan. Yang paling sedikit adalah mungkin yang dari Syrian ya, versi Ortodoks Syria. Kemudian konsep ketuhanannya tuh memang trinitas sebagian besar. Jadi trinitas itu begini, berdasarkan kredo yang mereka sepakati pada saat konsili Nicea ya, tahun 325 ya. Jadi kalau kita bicara kitab ini kan dalam terjemahan nih, kitab Perjanjian Baru, tidak ada yang teks asli. Teks asli dalam bahasa apa menurut Ortodoks Timur ya. Mereka percaya bahwa itu teks asli dalam bahasa Aramaik, di mana memang Yesus berbicara dalam bahasa Aram. Bahasa Aram itu dengan Ibrani itu mirip ya, seperti Indonesia sama Malaysia. Tapi menurut Kristen Barat ya, seperti Roma, dia yang teks tertua asli dalam bahasa Yunani gitu kan. Nah, tapi kita bisa melacak teks tertua, bukan teks asli ya. Kalau Quran kan ada teks bahasa asli dan di Ibrani ada teks bahasa asli. Kalau Kristen kan teks tertua ada dari Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus ya, yang ditemukan di Dead Sea Scrolls. Itu nanti kapan DSS kita akan bahas. Nah, sebagian orang Kristen menganut Trinitas. Artinya Trinitas itu begini. Tuhan, Allah, Bapa, dan Roh Kudus, mereka adalah tidak sama. Jadi Allah bukan Bapa, bukan juga Roh Kudus ya. Bapa bukan Putra, bukan Yesus, bukan juga Roh Kudus, tapi ketiganya satu hakikat. Itu yang Trinitas. Kemudian dari Unitarian, sekarang juga ada beberapa yang Unitarian, kalau kita lihat ya, mereka sering debat antara Unitarian dengan Kristen.
Unitarian ini percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dia bukan Allah. Dia bukan Bapa, tapi Yesus itu Mesias yang diutus, tetapi yang mempunyai sangat mulia ya. Jadi itulah Unitarian. Jadi seperti tauhid mirip. Kemudian ada Sabellian. Sabellian ini percaya sebenarnya dia Trinitas, tapi dia percaya bahwa Yesus Allah itu ya juga. Jadi Yesus menjadi Yesus juga menjadi Roh Kudus. Jadi Roh Kudus, Bapa dan Yesus itu satu. Ya Yesus itu sendiri. Kalau itu disebut dengan Jesus only atau Sabellian. Jadi Bapa itu ya Yesus, Roh Kudus itu ya Yesus gitu. Sementara kalau Trinitas kan tidak, Trinitarian kan tidak. Yesus itu bukan Allah. Allah juga bukan Roh Kudus, tapi ketiganya satu hakikat. Nah itu jadi konsep ketuhanan mereka ini masih belum final sampai sekarang, tapi yang banyak dianut adalah Trinitarian ya, ada lagi yang Triados dan sebagainya yang memang berbeda juga. Nah itu kitab suci Kristen. Kenapa konsep ketuhanan ini belum selesai sampai sekarang? Di antara orang Kristen berbeda tentang konsep ketuhanan, karena agama itu kan poros prinsipnya pada konsep ketuhanan, yaitu yang utama. Jadi begini, orang Yahudi itu selalu semua orang apapun alirannya mereka percaya bahwa Torah itu adalah Elohim mereka adalah Tuhan dan Moshe Rabbeinu adalah nabi mereka. Semua sama. Ya, tauhid. Orang Islam juga percaya bahwa Allah itu Tuhan kita, Rasulullah dan Nabi. Sementara orang Kristen itu percaya bahwa ada perbedaan antara konsep ketuhanan ya, antara Katolik dan sebagainya. Tadi Unitarian, Trinitarian. Kenapa? Karena konsep ketuhanan mereka ini belum final. Jadi dengan begitu banyak aliran kan di dalam gereja kan. Jadi ada kalau kita lihat di Britannica Encyclopedia ada sekitar 33.000 aliran ya. Tapi ada aliran besar dari ada Ortodoks, ada Ortodoks Timur, ada Ortodoks Oriental, ada Ortodoks Barat, kemudian ada Protestan yang menjadi Calvinisme dan sebagainya. Kira-kira ada 33.000 denominasi ya. Nah, kenapa mereka berbeda-beda? Jadi gini, kalau kita sebagai orang teman-teman kita yang Kristen akan selalu bertanya begini, kamu gerejanya di mana gitu kan? Kenapa? Karena gereja dia tidak sama dengan gereja karismatik, misalnya beda dengan Pentakosta, ya kan? Misalnya beda lagi dengan mesianik kan gitu. Kalau orang Islam kan nggak perlu bertanya masjidmu di mana kan begitu ya. Nah itu adalah konsep ketuhanan mereka belum final. Itu yang menyebabkan mereka ini sampai sekarang ada banyak aliran dan ada beberapa pemahaman yang berbeda tentang Yesus ya. Ada Trinitarian, ada Unitarian, ada Sabellian ya. Ada juga Triados ya. Nah kemudian masalah sholat ya. Jadi sembahyang, kalau kita lihat Kristen di Indonesia kan rata-rata penganut Katolik Roma ya, jadi kalau Katolik Barat, Katolik ya, mereka itu kan memang tidak sembahyang seperti orang-orang Kristen yang bagian timur, yang Ortodoks Timur ya. Mereka sembahyang kalau orang Yahudi kan didasarkan pada Talmud ya, ketetapan terus Talmud ya. Kalau orang Kristen kan dia mengambil dari Mazmur 119. Mazmur itu kitab yang ditulis oleh Nabi Daud ya. 119-164 ya. Dan Seva Bayom ya, itu Seva Bayom maksudnya 7 kali sehari ya, mereka harus memuji-muji Tuhan mereka. Jadi percaya bahwa 7 kali dalam sehari aku memuji engkau karena hukum-hukum yang adil ya. Jadi Seva Bayom itu 7 kali sehari. Dengan dasar ini mereka mengadakan sholat 7 kali sehari. Siapa yang melakukan sholat 7 kali sehari adalah orang-orang Ortodoks ya, yang timur. Jadi Ortodoks timur itu terpecah menjadi 2, Ortodoks Oriental dan Ortodoks timur sendiri. Kalau Ortodoks Barat kan Katolik Roma ya. Jadi, Ortodoks timur ini sholat 7 kali sehari dasarnya adalah Mazmur ya, yang tadi ya, Seva Bayom ya, 7 kali sehari mereka harus menyembah kepada Tuhannya. Nah, coba kita lihat sembahyangnya. Saya kasih contoh aja satu aliran dari Ortodoks Oriental ya, di mana mereka sembahyang 7 kali sehari, lebih berat daripada kita, dan mereka laksanakan sampai sekarang. Dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang mereka melaksanakannya ya. Memang berat bagi kita melihatnya ya, tapi sampai sekarang mereka melaksanakan sembahyang itu ya. Beda dengan Kristen yang ada di Indonesia kan tidak ada
sholat berapa kali kan, mereka ke gereja berdoa dimanapun mereka bisa, tidak terpatok dalam waktu 7 kali sehari ya. Tapi kita lihat salah satu aliran ortodoks Syria di sini, karena di sini kita ada tokohnya Pak Bambang Rusena ya. Kalau tokoh ortodoks Indonesia itu Pak Daniel Biantoro, kalau Syria ortodoks itu Bambang Rusena. Mungkin kalian bisa sering melihat YouTube-nya tentang ortodoks Syria, salah satu yang ada di Indonesia ini. Kira-kira sudah ada pengikutnya. Nah, kita lihat dulu coba videonya bagaimana mereka sembahyang. Ini tentang ini nanti belakang ini tentang Quran sebentar, nanti saya singgung sedikit. Videonya dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim warul kudusillahu wahi. Amin. Kudus Rabbul koi, mamlatus samawati min tasbihu, al-masdul filali, mubarakalajiati wasiati bismi rabbi, al-masdul filali. Kudus anta ya Allah, kudus anta khalqoi, kudus anta ghairul madi, ya man sulitawdona arhamna. Kudus anta ya Allah, kudus anta khalqoi, kudus anta ghairul madi, ya man sulitawdona arhamna. Kudus anta ya Allah, kudus anta khalqoi, kudus anta ghairul madi. Ya. Ya, saya kira itu jelas ya kekristenan sholat. Jadi jangan heran ada orang Kristen dengan berpakaian menyebut Allah di Syria, ortodoks Syria ya. Jadi dia ortodoks Oriental. Nanti kalau soal aliran sekte-sekte Kristen ini kita bahas tersendiri karena nanti akan banyak banget, waktunya kita nggak cukup. Yang jelas salah satu sekte yaitu ortodoks Oriental. Di sini juga ada pemimpinnya Bapak Bambang Nursena ya. Dia sholat 7 kali. Bayangkan lebih berat daripada kita jam 12 malam harus bangun ya kan. Seperti kita sholat tapi 7 kali. Nah bayangkan ya, lebih berat sebenarnya dari sholat orang Islam ya kan. Kalau kita tahajud kan tidak wajib juga, tapi mereka harus. Nah ini adalah kenapa. Jadi yang menjadi pertanyaan begini, yang menjadi hal yang perlu dijawab begini. Orang Yahudi itu semua mengadakan sholat 3 kali. Yang tidak sholat itu berdasarkan kepada mereka pais atau tidak. Ya orang yang taat pasti sholat, yang tidak gitu ya. Orang Islam pun begitu kan. Mereka yang taat sholat, yang tidak. Ya tidak tergantung dari di aliran mana. Nah kalau orang Kristen yang sholat siapa? Mengadakan sholat 7 kali. Hanya beberapa aliran tertentu seperti tadi contohnya Syria Ortodoks, nanti Koptik juga beda lagi sholatnya, tapi sekitar itu mirip cara ibadahnya. Jadi bukan berdasarkan taat atau tidaknya, tapi berdasarkan pada mazhab tertentu. Di sini adalah Syria Ortodoks ya. Nah, kita bisa lihat banyak channel-channel Ortodoks Syria di sini.
yang kita bisa lihat channelnya. Begitu ya untuk Kristen. Nah, untuk Islam sendiri saya hanya sekilas ya, 10 menit karena waktunya sudah hampir habis. Tadi bisa slide itu dibuka yang terakhir tadi, bahwa Al-Quran, kita bicara tentang 3 ya, tanah, Al-Quran, dan yang paling belakang, tanah, Al-Quran, dan tanah, Alkitab, dan Al-Quran ya. Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang memang bisa dihafal oleh jutaan orang ya, puluhan juta orang. Agak sedikit berbeda dalam hal penurunan ya. Kalau kitab Alkitab dan kitab suci yang lain, tanah dan Injil kan dia bentuknya redaksional. Jadi setiap nabi yang dipilih oleh Tuhan, oleh Allah, dia akan memiliki kemampuan untuk the ability to perceive, menerima pesan-pesan Tuhan, dan mereka tulis ya. Misalnya Yeremia ditulis, apa yang disampaikan Tuhan ditulis, redaksional bentuknya. Sama dengan Injil Markus, Matius itu ditulis oleh Injilnya nggak tahu yang siapa yang menulis, tapi itu dinamakan Markus, Lukas, itu dengan redaksional. Quran itu beda, Quran itu verbal revelation. Verbal revelation maksudnya wahyu yang sudah jadi, itu apa yang disampaikan Allah, ya itu yang diucapkan Rasulullah. Misalnya apa, Tuhan itu siapa? Nah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, jadi sudah bentuknya verbal revelation yang tinggal dihafal. Karena itu di dalam Quran tidak ada bahasa yang seperti dalam Alkitab. Waktu itu Rasulullah berjalan-jalan, kemudian dia kemana-kemana seperti dalam Alkitab Kristen dan Alkitab Yudaisme yang bentuknya redaksional. Gaya penulisan Markus dengan Yohanes yang berbeda dan sebagainya ya. Itu salah satu. Nah, Quran itu lebih dia wahyunya lebih ke verbal, ke software manusia. Dia dihafal. Ya, dulu memang ada Torah lisan, tapi sekarang sudah menjadi Talmud kan, sudah tidak yang menghafal lagi. Nah, Quran itu verbal revelation, di mana disimpan di software manusia, tetap ditulis juga ya waktu itu. Ya, sahabat Rasulullah juga menulis Quran, tapi tidak ada kitab suci yang bisa dihafal di dunia selain Quran kan, karena dia disimpan di software manusia. Ya. Di software manusia artinya masterpiece-nya itu di software manusia. Jadi jika seluruh kitab suci dihancurkan, ya baik itu dalam bentuk software atau hardware, di internet nggak ada, ya kan yang bisa direkonstruksi lagi kan Quran, tinggal mengambil para hafiz, memanggil, ditulis kembali. Nah, Al-Quran itulah kelebihan Al-Quran dari kitab suci yang lain. Jadi saya belum bahas sebanyak, sekitar saja, karena itu Quran itu memang berbeda, pewahyuannya juga berbeda. Nah, di samping itu secara tertulis pun Al-Quran dienskripsi, ya, secara seperti dalam komputer. Mungkin Anda bisa lihat kajian saya di Gerak Mu'alaf tentang keajaiban Al-Quran. Sekilas saya bahas aja, nggak panjang-panjang. Jadi Quran ini juga secara tertulis dienskripsi ya. Kenapa misalnya alif lam mim, kenapa ada alif lam mim, kenapa ada huruf ya, pembuka Quran itu sebenarnya adalah menunjukkan huruf yang terbanyak dipakai alif dalam salah satu menunjukkan itu, nomor 2 lam, nomor 3 mim. Nah, di surat 359 ya, Quran An-Nisa 359, sesungguhnya semisal penciptaan Allah seperti zaman Adam, Isa dibagi Allah itu sama dengan penciptaan Adam di sisi Allah. Maksudnya begini, Allah menciptakan Isa itu sama dengan Allah menciptakan Adam, sesuatu hal yang tidak sulit. Karena bagi kekristenan ini Isa adalah luar biasa, lahir dari tanpa ayah kan begitu. Tapi Quran menjawab dengan seperti itu. Ya, penciptaan Isa dan Adam di sisi Allah itu sama. Sebenarnya ada makna-makna yang banyak yang tersembunyi dalam Quran, itu banyak sekali. Salah satu kata sama penciptaan Allah dan Adam dan Isa di sisi Allah sama adalah jika kita pelajari Quran lagi, ternyata dua nama ini disebutkan 25 kali. Adam disebutkan 25 kali, Isa juga disebutkan 25 kali ya dalam Quran. Ya, jadi sama, tidak hanya sampai berdiri di situ. Dia ada matematika miracles ya. Kemudian kapan mereka disebutkan? Ini kan sudah ada bagannya nih, ya. Jadi kapan disebutkan pertama nama Adam? Oh, di surat apa? Surat 2, kemudian ayat berapa? Ayat 21. Kapan Yesus pertama disebutkan Isa? Oh, di surat nomornya 2 ayatnya 87. Jadi berbeda-beda. Pertama disebutkan di ayat berapa, surat berapa. Tapi mereka disebutkan secara bersama-sama setelah 7 kalinya. Di surat An-Nisa 359 ini, setelah 7 kalinya, kedua nama ini disebutkan bersama-sama pada surat An-Nisa 59, ya, setelah 7 kalinya.
Kemudian mereka disebutkan lagi secara bersama-sama dalam satu surat tapi berbeda ayat, ya. Berbeda ayat ternyata setelah ke-19 kalinya. Ya, kenapa ke-19 kalinya? 7 kalinya karena ternyata setelah kata kholako yang menjadi inti, kata di ada kata kholako ya. Itu sebelum kata kholako penciptaan itu ada 7 huruf ya. Ada 7 kata, maaf. Setelah kholako juga ada 7 kata. Ya. Dan ternyata nama Adam dan Isa dalam bahasa Arab itu memang ada 7 huruf juga, alif, dal, mim, dan Isa, ain, ya, sin, ya. Jadi jumlah 7 huruf. Dan setelah kata kolaka juga ada 7 huruf, 7 kata. Setelah kata kolaka 7 kata. Mereka itu bertemu di setelah ke-7 kalinya. Ya. Kemudian setelah kenapa mereka bertemu di surat sama tapi berbeda ayat di 19 kalinya, karena peristiwa kelahiran Yesus di surat Maryam disebutkan di surat Maryam ya kan, mulai ayat 16 kalau nggak salah ya, wadkur fil kitab Maryam idzin tabadat, kalau tidak salah dimulai dari situ. Itu ada 19 karena itu disebutkan di surat 19. Itu salah satu rahasia di situ, bahwa Quran itu juga diinskripsi secara tertulis walaupun dia bisa dihafalkan di software manusia ya. Kemudian ada lagi. Jadi kata pertama di surat An-Nisa disebutkan nama Adam pertama disebutkan ya, sampai nama Isa disebutkan di surat yang sama itu juga ada 25 ayat ya, 25 ayat juga yang sama dengan jumlah mereka disebutkan 25. Dan kenapa disebutkan 25 kali? Karena Adam dan Isa adalah mewakili nabi dalam Quran yang jumlahnya 25 ya. Mohon maaf Bunda, mungkin untuk waktunya. Ya, saya kira ini saya cukup sekian dulu aja, nanti masih banyak yang bisa dibahas karena waktunya habis ya. Saya kira saya cukupkan pas ya waktunya. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi. Nah, itu adalah mukjizat Quran ya dari kitab yang lain. Ya, silakan, sudah selesai. Baik Bunda, terima kasih atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat insyaallah gitu. Jadi, silakan. Untuk pertanyaan mungkin kami ambil satu saja gitu yang dari yang online sebab waktu kita sangat terbatas. Baik, mungkin ini dari penanya online. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Nurul Izza Jannati, Pondok Pesantren Nurul Haramain Bogor. Izin bertanya, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya agama yang telah diakui dan resmi di negara Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika masyarakat di Indonesia yang menganut agama Yahudi untuk mendapatkan HAM-nya dari segi status agama di KTP, upacara pernikahan, dan upacara kematian? Kiranya mungkin itu pertanyaan dari peserta online Bunda. Ya baik, saya jawab singkat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemerintah sudah menetapkan agama Yahudi sebagai agama resmi, tapi merupakan aliran dari Kristen, salah satu aliran dari Kristen. Jadi masuknya ke agama Kristen. Tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi mereka masuknya ke agama Kristen, salah satu sekte, karena sudah dimasukkan sebagai agama yang resmi, sebagai salah satu aliran dalam agama Kristen. Jadi mereka punya hak juga untuk ke sinagog, mereka punya hak juga untuk beribadah dan bicara kematian dan sebagainya ya. Nah, saya kira itu jawabannya, karena memang sudah diterima pemerintah menurut teman-teman dari AdHams, tapi menjadi salah satu aliran dari agama Kristen. Kristen kan banyak sekali aliran ya kan, denominasi banyak. Nah, salah satu aliran adalah Yudaisme, itu masuk ke Kristen. Walaupun bagi mereka sulit juga, KTP-nya Kristen kan sebenarnya berat bagi mereka karena bukan agama yang mereka yakini, tapi itulah yang mereka harus terima gitu ya, karena mereka tinggal di Indonesia. Saya kira itu sih jawabannya. Jadi mereka punya hak juga untuk punya sinagog dan sebagainya. Ya, saya kira cukup ya, cukup jelas ya jawaban saya. Insyaallah Bunda, insyaallah. Baik. Saya sedikit ada tambahan, kalau kalian ingin belajar bahasa Ibrani, saya tidak banyak-banyak, maksimal 10 aja. Kalau memang benar-benar ingin belajar, bisa membuka kelas, saya beri pelajaran seminggu sekali,
tidak berbayar supaya kalian juga menguasai kitab suci dari teks bahasa aslinya. Yang saya tidak pintar-pintar amat juga, yang penting kita bisa membaca dulu, kemudian memahami arti-arti yang sederhana. Itu saya beri waktu seminggu sekali untuk mahasiswa di Darussalam ini ya. Nah, di tengah kesibukan saya sempatkan, gitu. Tapi tidak banyak ya. Dan tidak boleh coba-coba, hanya yang benar-benar ingin. Ya, saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih Bunda atas semua penyampaiannya. Insya Allah untuk acara pada siang hari ini akan kita cukupkan, dan kami mohon maaf kepada semua penanya yang terutama di online ataupun mungkin yang teman-teman offline yang ada di hall ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, mungkin untuk pertanyaannya tidak bisa kami bacakan dikarenakan mungkin waktunya yang terbatas. Baik, mungkin kami cukupkan untuk acara pada siang hari ini. Kami dari moderator mohon maaf dan undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC. Memandang memandang wajahmu yang hadir.